Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Selamat memasuki minggu yang baru pada hari ini, Senin 13 Juli 2020. Sebelum kita memulai segala aktivitas di dalam satu hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini di dalam kitab Mazmur 142 ayat yang kedua. Beginilah firman-Nya. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Demikian firman-Nya. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, pada umumnya setiap orang pernah mengalami masa sulit, masa sukar, pernah mengalami situasi yang terpojok, pernah juga mengalami kehilangan semangat atau patah semangat, mungkin juga merasa terancam diri kita sendiri, dan juga mungkin kita pernah merasa hidup sepertinya seorang diri. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang dapat memberikan dukungan, tidak ada yang bisa menghibur hati yang mungkin lagi kecewa. Keadaan atau situasi seperti itu juga pernah bahkan sering dialami oleh Daud saat beliau belum menjadi raja. Mazmur yang hari ini kita baca merupakan suatu ungkapan isi hati Daud saat dia melarikan diri dan bersembunyi di suatu gua karena dia dikejar-kejar, diburu, dan hendak dibunuh oleh Raja Saul. Jika Anda mengalami sebagaimana yang dialami oleh Daud, kepada siapakah Anda meminta pertolongan? Dalam suatu situasi yang seperti ini, Daud tahu, dia mengerti kepada siapa dia meminta pertolongan. Salah satu sifat Allah adalah Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu. Allah tahu ketika hati kita senang. Dia juga tahu kalau dalam hati kita ada kesesakan. Allah tahu kalau kita jujur, dan juga Allah tahu kalau kita berlaku curang terhadap orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya ketika Daud mengalami ancaman dikejar-kejar oleh Raja Saul, ia bersembunyi dalam gua. Dia berdoa kepada Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 142 ayat 2 ini. Secara manusia, ketika itu Daud berpikir bahwa dia sudah tidak mampu lagi karena Raja Saul memiliki segalanya. Dia begitu kuat bagi Daud. Tetapi satu-satunya kekuatan, kemampuan, keyakinan Daud adalah
ketika dia berdoa, ketika dia menyatakan bahwa hidupnya tidak berdaya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, semangatku lemah lesu. Dan satu hal yang membuat semangatku, yaitu dialah yang memberikan kekuatan bagiku. Karena engkaulah Tuhan mengetahui jalanku. Itulah ungkapan di dalam kehidupan seorang Daud ketika dia berdoa dalam gua di suatu situasi yang menakutkan baginya. Saudara-saudari, apa yang dilakukan dan apa yang dialami oleh Daud, inilah pelajaran penting yang perlu kita teladani ketika kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup. Yang pertama yang bisa kita lihat, bagaimana dalam menghadapi jalan buntu ketika tidak ada sepertinya jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Itulah yang harus kita yakini untuk datang kepada Tuhan, sebagaimana Daud alami sendiri. Yang kedua, dalam menghadapi jalan buntu tersebut, atau di dalam menghadapi segala masalah, tekanan di dalam kehidupan, tetaplah kita selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Kita selalu mengatakan di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kekuasaan daripada Allah tidak ada tandingannya di dalam dunia ini. Itu sebabnya Daud datang kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa Allah Maha Kuasa. Dia mampu mengatasi apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kalau Saul mampu melakukan dengan pengaruh orang lain, mengarahkan para pasukannya untuk mengejar dan mengancam hidup seorang Daud, tetapi Daud lebih percayakan kuasa Allah mampu menolong kesesakan, ancaman, dan tekanan yang dihadapi. Bagaimana dengan kita? Yang ketiga, yang mau dikatakan di dalam pelajaran apa yang dilakukan Daud ketika menghadapi ancaman. Dalam menghadapi setiap pencobaan, dia katakan pasti ada jalan keluarnya. Pada saat patah semangat kita, pada saat kita tidak bergairah, tidak bersemangat, ketika banyaknya persoalan yang menghantui pikiran kita, dia katakan tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan. Itu sebabnya di dalam lagu pujian dikatakan, ku pasti tahu Tuhan akan buka jalan. Saya yakin Tuhan akan berikan jalan. Inilah keyakinan Daud, dan itu juga lah yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari berbagai contoh, dari berbagai pengalaman yang sudah kita perhatikan dalam kehidupan Daud itu, maka ketika kita menghadapi pencobaan, kita pun harus sebagai Daud, sebagaimana Daud, seperti Daud. Mengapa kita tidak mengikuti, mengapa kita tidak meneladani apa yang telah Daud perlihatkan bagi kita? Sebagai orang yang percaya, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Percayakanlah hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita mulai segala aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita dalam satu hari ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi penopang, menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kita untuk menjalani segala aktivitas
yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.